Ya pemirsa, dari kedua kabar tersebut kami punya informasi emiten highlight lainnya di mana paling laris diperdagangkan saham Astra International atau ASII turun 7 hari beruntun. Kemudian pemirsa, emiten Prajogo Pangestu TPIA diterpa isu pipa gas bocor di Cilegon. Dan ada saham Goto atau Gojek Tokopedia yang turun 2,3% dalam perdagangan kemarin di tengah kabar penjualan oleh JP Morgan dan Deutsche Bank. Selanjutnya pemirsa, kita ke agenda ekonomi yang bisa menjadi perhatian Anda untuk hari ini, di antaranya dari dalam negeri. Ada penanaman modal asing Indonesia year on year, kemudian dari Malaysia ada suku bunga Malaysia, dari Jepang neraca perdagangan Jepang di bulan Desember, dan dari Korea Selatan kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan Januari. Kita ke emiten pemirsa, cenderung agak sepi. Ini ada agenda BBKP yang akan RUPS dan BSSR, pembayaran dividen tunai. Sementara pemirsa, kita lihat update dari Bursa Asia pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu kami capture, di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk Nikkei dari Jepang terpantau melemah 0,4% di 36.369, Straits Times Singapura naik 0,08%, Kospi Korea Selatan turun 0,29%, dan Hang Seng Hong Kong masih menguat 2,63% seperti penutupan pada perdagangan kemarin. Pagi hari ini pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Erwin Fitrianudin, Head of Equity Research dari Berduit. Apa kabar Mas Erwin? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mbak Prisa. Selamat pagi, terima kasih sudah join bersama dengan segmen Market Buzz. Oke, Mas Erwin, yang paling menjadi perhatian sebenarnya banyak sentimen ya, dari China soal stimulus untuk pasar modalnya, kemudian dari Amerika Serikat soal S&P 500 yang juga masih melambung. Kita ke S&P 500 terlebih dahulu. Kecenderungan dari 3 indeks utama di Wall Street ini sebenarnya mix ya. Dow Jones itu turun tapi Nasdaq dan S&P ini menguat, apalagi S&P sudah menguat 3 hari beruntun. Analisis Anda seperti apa ya untuk bursa saham Wall Street sendiri, ini cenderung bullish atau bagaimana? Kalau untuk S&P maupun indeks di US ya, kita lebih melihat bahwa ekonomi di sana maupun analisis di sana jauh lebih optimis ya, berkaitan dengan rilisnya makroekonomi kuartal 4 2023 nanti, dan juga PCE ya, itu akan berdampak terhadap pertumbuhan dari indeksnya itu sendiri. Dan kita lihat memang saat ini investor masih menunggu akan rilis hal tersebut, dan kalau melihat apa yang sudah terjadi ya dengan peningkatan indeks di US, ini sebenarnya cenderung hasilnya ini cukup positif ya, terkait dengan dampaknya terhadap indeks itu sendiri. Oke, jadi Anda melihat kira-kira peluangnya ke IHSG akan seperti apa, tapi saya ingin bertanya soal yang Asia juga ya. Dari China sendiri atau dari Tiongkok sendiri, kan kabinetnya berjanji akan memberikan stimulus yang cukup signifikan juga begitu ya, untuk menopang pasar sahamnya yang tampaknya saat ini sedang merosot begitu. Sejauh mana ini juga menjadi perhatian dari investor lokal kita? Oke, kalau dari China sendiri itu dampaknya lebih ke internal domestiknya China itu sendiri ya. Kalau ke market IHSG masih belum ada dampak, ketika stimulus itu bukan stimulus real yang bisa berdampak terhadap pertumbuhan sektor manufaktur dan juga konsumsi itu sendiri ya. Sehingga kita sebagai mitra dagang juga nggak bisa melaksanakan ekspor ke China itu sendiri. Dan kita lihat stimulus ini malah akan menguntungkan bagi para investor di China itu sendiri untuk bisa exit, memperbaiki portofolionya, karena kita lihat stimulus ini akan berdampak ke saham-saham BUMN dan juga properti di China ini sendiri. Oke, lebih ke internal China-nya sendiri ya, kalau dampak untuk pasar domestik tidak terlihat terlalu signifikan. Oke, kecuali kalau mungkin ke sektor-sektor usaha manufaktur dan lain sebagainya yang banyak bekerja sama dengan Indonesia ya. Ya, Oke, betul. melihat sentimen penantian PDB dari Amerika Serikat yang pekan ini begitu ya, dan banyak laporan keuangan dari saham-saham mega cap begitu. Bagaimana analisis Anda untuk indeks harga saham gabungan di hari Rabu ini dan mungkin sampai dengan akhir pekan? Oke, kalau di hari Rabu ini sampai akhir pekan ya, kita melihat emang PDB-nya ini kita optimis cukup bagus ya di US ya. Karena acuan kita ini di US untuk saat ini, karena China kinerjanya masih menurun, acuan kita di US ya. Kita harapannya di US PDB-nya ini cukup menarik, terus PCE-nya masih terjaga, sehingga kekhawatiran kita akan inflasi ini kembali naik dan perlambatan ya penentuan penurunan suku bunga acuan ini bisa terlaksana dengan baik. Ketika ini berjalan dengan cukup bagus seminggu ini, IHSG mungkin akan terapresiasi kembali, dan dalam 1 minggu ini menjadi penentu apakah
PDB yang kita harapkan, PDB US yang kita harapkan ini sesuai sama ekspektasi kita atau tidak ya. Kalau tidak sesuai ekspektasi kemungkinan IHSG akan turun ya. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita melihat dari indeks US pun ya, analis di sana juga jauh lebih optimis, ekonomi juga di sana juga cukup optimis, sehingga kita melihat ya 1 minggu ini akan ada apresiasi di pasar saham domestik kita sendiri. Oke, untuk ekspektasinya sendiri untuk rilis data makroekonomi dari Amerika Serikat seperti apa memangnya, Pak? Oke, kalau untuk di US sendiri ya kemungkinan ini masih akan cukup terjaga dengan bagus ya, sekitar di 49 atau 5%-an ini masih bisa tercapai Mbak di kuartal 4 2023 ini. Itu untuk PCI atau PDB-nya? Untuk PDB-nya ya. Untuk PDB-nya ya, untuk kuartal keempat 2023 ya. Oke. Apa yang akan terjadi kalau ternyata melesetnya ini artinya di bawah ekspektasi? Kemungkinan untuk di kuartal 1 bisa mengalami penurunan. IHSG masih volatilitas di 7.000 sampai 7.300, tetapi nanti di paruh kedua 2024 ini yang menjadi penentuan apakah penurunan suku bunga ini benar terlaksana di tahun 2024 ini ya, khususnya di kuartal 3, kuartal 4 nantinya. Oke. Lantas secara teknikal, Anda melihat pola pergerakan IHSG saat ini seperti apa? Apakah cenderung agak-agak sideways? Kemudian range-nya di posisi berapa? Kalau untuk saat ini masih sideways ya, kita lihat itu pergerakannya di 7.150 sampai 7.280 ya. Untuk saat ini masih akan bergerak demikian sampai nanti rilisnya PDB dari US ini sendiri, Mbak Priska. Oke, range-nya di level berapa boleh diulangi, Mas Erwin? 7.150 sampai 7.280. 7.280 tercapai, kita bisa berharap break di 7.300. Akan ada apresiasi lanjut. Iya, betul. Akan ada apresiasi lanjutan begitu ya. Yang menarik adalah saham big caps kita, Astra International ini turun 7 hari beruntun dan paling ramai diperdagangkan. Apa analisis Anda untuk emiten ini? Kira-kira kenapa ya turunnya 7 hari beruntun? Apa ada kaitannya mungkin dengan pemilu, kampanye, atau seperti apa kira-kira? Ini sebenarnya kalau penurunan di Astra International kita melihatnya malah sebagai market risk ya, karena adanya manipulasi dari Daihatsu. Tetapi permasalahan ini sebenarnya sudah selesai di tanggal 22 Desember 2023 lalu ya, di mana ADM ya, Astra Daihatsu Motor di Indonesia sudah mulai melaksanakan ekspor kembali ke 60 negara tujuan ekspor. Dan di 19 Januari 2024 update terbarunya sebenarnya Astra Daihatsu yang di Jepang ini sudah mendapatkan izin yang terbaru untuk keselamatan dari standar transportasi Jepang ini sendiri. Dan kalau kita lihat secara lebih lanjut sebenarnya konsolidasi dari revenue ini sendiri ke Astra International cuma 1%. Ya, jadi ini sentimen market aja. Kalau mau diperhatikan lebih lanjut, kalau untuk Astra International berkaitan dengan sentimen-sentimen yang kurang begitu menarik gitu ya, termasuk BYD masuk ke Indonesia, itu sebenarnya tidak menjadi masalah buat Astra International karena BYD ini masuk dengan harga mobil kendaraan listriknya sekitar 300 sampai 400 juta, di mana ini malah bersaing dengan Hyundai dan juga Wuling. Dan kalau kita melihat otomotifnya saja untuk Astra International, sebenarnya Astra International ini masih cukup bersaing untuk kebutuhan kendaraan komersial ya, seperti pickup dan truk, dan ini sangat dibutuhkan di daerah-daerah. Jadi kita kalau untuk Astra International penurunan saat ini malah menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk kita malah berani untuk melaksanakan akumulasi sebagai investor jangka panjang. Dan kalau mau resiko ya, yang perlu diperhatikan resiko dari Astra International, kita melihat dari penurunan dari United Tractor ya, di mana United Tractor ini tahun 2024 kemungkinan kinerjanya akan turun dan ini akan berdampak terhadap pembagian dividen di tahun 2025 nanti ya, atas kinerja tahun 2024. Karena ini pernah terjadi di tahun 2016 di mana ketika saat batubara turun mencapai $50 per ton, kinerjanya Astra International laba bersihnya ini turun 25% waktu itu. Dan ini yang perlu kita perhatikan kalau kita mau fokus ke ASI. Ya, sehingga kalau untuk market risk saat ini berkaitan dengan Daihatsu ya, manipulasi keselamatan Daihatsu, sebenarnya ini malah menjadi katalis positif bagi kita sebagai investor jangka panjang untuk masuk ke Astra International dengan harga sekitar 5 ribuan. Dengan harga sekitar 5 ribuan, Anda malah merasa bahwa Astra ini adalah peluang begitu ya, terdiskon cukup banyak. Dalam satu pekan asing net sale 979 miliar rupiah, hampir 1 triliun dalam sebulan. Di pasar reguler 1,6 triliun rupiah. Tadi Anda bilang berbagai macam katalis ya, mungkin ada faktor
kekhawatiran begitu ya persaingan dengan BYD dari BYD. China. Kemudian juga sebenarnya ada positifnya dengan adanya skandal Daihatsu seperti itu. Betul ya, sebenarnya ini semua market risk saja ya. Karena kalau ini semua berhasil dibereskan oleh market itu sendiri, ini sebenarnya Astra International akan kembali. Oke, Karena permasalahannya bukan permasalahan internal dari Astra, bukan kalau kita lihat. fundamental begitu ya, tapi lebih dari Ya, betul. eksternalnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Mungkin kita kulik juga penjualannya seperti apa. Mungkin ada kekhawatiran penjualan akan menurun nantinya karena banyak persaingan. Kita jeda terlebih dahulu Mas Erwin dan pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz Power Breakfast dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Erwin Fitrianudin, Head of Equity Research dari Berduit. Mas Erwin dan juga pemirsa tadi kan kita membahas mengenai Astra International yang sudah 7 hari beruntun ini tidak menguat dan selalu mengalami pelemahan tentunya dan asing melakukan net sell selama 1 bulan terakhir di pasar reguler itu mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah dan menurut Mas Erwin sebenarnya ini peluang untuk masuk lagi ke Astra International karena bukan faktor dari fundamentalnya tetapi lebih karena faktor eksternal yang membuat saham Astra ini ada penjualan yang cukup masif. Tapi kalau berbicara mengenai kinerja yang mungkin dapat dilihat paling nyata adalah dari penjualan mobil Astra yang pada kuartal 3 2023 itu sebenarnya masih tembus 421,421 ribu ya unit. Kemudian di 13 Oktober 2023 ini penjualannya kuasai 56% pasar. Namun pemirsa di bulan November penjualan mobil Astra ini turun 1,16%. Kemudian di Desember tumbuh tapi tipis. Bagaimana Anda melihat kinerja dari penjualan mobil ataupun kendaraan dari Astra International di tahun lalu, Mas Erwin, yang mungkin juga akan mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja secara fundamentalnya? Oke, sebenarnya kalau untuk penurunan penjualan ya di kuartal 4 2023 lalu ya, itu sebenarnya memang udah kita ekspektasikan karena dari sisi insentif sendiri kan sudah mulai berakhir ya, insentif untuk pembelian pajak kendaraan bermotor itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau secara tahunan itu turun sekitar 2,34% ya, membuat penjualannya itu sekitar 560.000 unit ya di tahun 2023. Tetapi hal ini menjadi normal dan di tahun 2024 pun ya penjualan Astra International kita predik juga akan ada di sekitar 550 unit ya. Sedikit turun memang hal ini karena insentif yang diberikan pemerintah sudah mulai tidak ada dan masyarakat juga mulai kembali memiliki dana pribadi ya sehingga untuk pembelian mungkin akan lebih tertahan di tahun 2024 ini ya. Tetapi balik lagi Astra International ini nggak cuma fokus di otomotif saja, dia ada juga mining contractor dan 7 bisnis lainnya yang masih mensupport kinerja Astra secara keseluruhan. Dan terlihat dari sisi kinerja fundamental pun di kuartal 3 laba bersihnya Astra International masih jauh lebih bagus ya dibandingkan kuartal 2 dan bahkan kita bandingkan secara YoY juga masih cukup baik. Oke. Tadi juga saya ingin mempertanyakan ya, Anda katakan mengenai skandal keselamatan dari Daihatsu Jepang. Ini kan Daihatsu juga kalau di Indonesia kan dibawa under dari Astra International. Mengapa Anda malah melihat bahwa itu menguntungkan untuk Astra? Oke, sebenarnya permasalahan ini kita lihatnya sebagai market risk ya, karena sentimen ini menjadi kekhawatiran bagi market ini sendiri. Dan kalau kita lihat memang Astra International punya sekitar 33% terhadap Astra Daihatsu Motor yang ada di Indonesia, tapi secara konsolidasi itu cuma sekitar 1%, Mbak Priska ya. Jadi dampaknya itu tidak begitu material untuk saat ini. Dan permasalahan itu sebenarnya sudah selesai di tanggal 22 Desember dan juga 19 Januari 2024 lalu. Oke, itu yang membuat, tapi kalau berbicara mengenai trust di masyarakat kan mungkin agak butuh waktu ya, itu seperti apa? Ya benar, nah trust ini yang memang menjadi kendala ya, balik lagi karena ini market risk, ini bergantung sama persepsi market ya, ketika market ini sudah bisa membaca ya bahwa si Daihatsu udah mendapatkan kembali ya izin kelayakannya dari transportasi Jepang di tanggal 19 Januari, ini seharusnya bisa mengobati rasa kekhawatiran si market ini sendiri dan dia berani untuk kembali mengapresiasi si Astra International karena di tanggal 22 Desember 2023 dia udah kembali melaksanakan ekspor Mbak Priska ke lebih ke 60 negara tujuan. Baik. Ya, sehingga seharusnya ini udah bukan menjadi sesuatu masalah ya karena masalah ini baru mencuat di Januari ini padahal di Desember kemarin sudah diselesaikan oleh Astra International. Baik, sempat ditangguhkan sementara namun pada 22 Desember kemarin Toyota dan Daihatsu di Indonesia ini sudah
mengumumkan distribusi kembali normal, namun hanya untuk pasar domestik. 4 hari kemudian, Astra Daihatsu Motor juga terpantau kembali melakukan ekspor bertahap ke lebih dari 60 negara tujuan, dan seperti disampaikan tadi oleh Mas Erwin begitu ya, porsi Astra Daihatsu Motor terhadap penjualan di segmen otomotif relatif kecil, yakni hanya sekitar 1% untuk Astra. Oke, kalau dari segi teknikal Astra di 5125, Anda melihat peluangnya masih akan seperti apa, turun dulu kah atau bagaimana? Dan kalau misalnya Anda bilang ini peluang, strateginya seperti apa untuk masuk ke Astra? Oke, kalau untuk potensi penurunannya mungkin di 5.000 adalah low base kita untuk masuk ya di Astra Internasional. Tapi kalau masih turun di bawah 4.900 mungkin kita kurang begitu menyarankan untuk melaksanakan pembelian kembali ya. Karena bisa jadi HT ini turun jauh lebih panjang ya kalau kita lihat secara teknikalnya sendiri ya. Tetapi kita lihat dari stokastiknya ini udah jenuh jual ya Mbak Priska ya, sehingga di 5.000 seharusnya ada pullback dari Astra Internasional ini untuk kembali mengalami peningkatan. Oke, berarti cicil beli begitu ya, karena masih di 5150, kemudian tahanan kuat adalah di 5.000, di bawah itu sebaiknya jangan dulu karena ada peluang untuk menguji support terendah baru begitu ya. Baik, itu dia untuk rekomendasinya Ya, di betul. Astra yang pada pagi hari ini rebound 0,49% di 5150, tapi ini benar-benar baru pembukaan perdagangan menit-menit, bahkan masih pre-opening karena masih menunjukkan pukul 8 lebih Awal. 59 menit ya. Oke.